Di sini saya memenuhi tugas perkuliahan statistik pendidikan. Di sini saya akan melakukan tutorial penggunaan SPS 16. Di sini saya akan melakukan uji beda dengan menggunakan dua kelas pada statistik parametrik. Langkah yang pertama, pastikan terlebih dahulu teman-teman telah mendownload aplikasi SPS 16 ini. Kemudian teman-teman buka layarnya seperti ini. Sebelum kita memulai ujinya, terlebih dahulu kita lihat pada kolom bawahnya itu ada data view dan variable view. Nah, sebelum kita menginput ke data view, terlebih baik dahulu kita masuk ke variable view. Nah, kita klik variable view, kemudian pada kolom name-nya di sini kita tulis yaitu nilai siswa. Kemudian pada desimalnya di sini kita ganti dengan angka 0. Kemudian labelnya di sini yaitu nilai spasi siswa. Pada label berbeda dengan kolom name, pada label kita sudah menggunakan spasi. Kemudian untuk yang kedua pada kolom name yaitu kita tulis kelas. Di sini desimalnya juga sama, kita ganti dengan angka 0 di sini kelas. Nah, untuk value-nya ini, untuk value yang non barisan yang kelas, kita klik titik 3. Nah, titik 3. Nah, perlu kita ingatkan kembali teman-teman bahwasanya sebelum kita melakukan uji beda, kita harus mengetahui hipotesis yang kita gunakan. Di sini hipotesis yang saya gunakan yaitu apakah terdapat pemecahan masalah antara kelas kontrol dengan model pembelajaran A dan kelas eksperimen dengan model pembelajaran B. Kata kuncinya di sini adalah 1 kelas kontrol dan 2 kelas eksperimen. Nah, untuk value yang pertama di sini yaitu saya ketik angka 1, kemudian labelnya kelas kontrol. Kemudian di sini saya ADD, kemudian value yang kedua saya klik angka 2, di sini yaitu labelnya kelas eksperimen. Di sini saya ADD lagi, kemudian saya langsung saja klik OK. Nah, setelah terisi seperti ini teman-teman, kita bisa menginput data ke data view. Di sini data view-nya di sini nilai siswa, ada kelas. Di sini nilai siswanya saya hanya mengisi 11 data saja teman-teman. Kita isi terlebih dahulu datanya. Sampai 11. Di sini setelah kita isikan datanya sampai 11 nilai siswa, kita bagikan. Di sini saya bagi yaitu kelasnya untuk data 1 sampai 6 itu saya bagi menjadi kelas 1 teman-teman. Nah, kelas 1. Kemudian untuk nilai siswa 7 sampai 11 itu saya bagi menjadi kelas 2. Nah, setelah diisikan seperti ini teman-teman, kita langsung saja masuk ke tombol yang atas yaitu analyze. Kita klik analyze. Kemudian di sini ada deskriptif statistik, kemudian kita klik explore. Nah, kemudian kita klik nilai siswa, kita masukkan pada dependent list. Kemudian kita klik kelas, kita masukkan kepada factor list. Kemudian di sini kita klik plots. Kemudian kita centang kolom normality plot white test. Kemudian di sini kita langsung saja klik continue, kemudian klik OK. Kita lihat hasilnya teman-teman. Di sini hasilnya kita lihat nih, test of normality. Nah, untuk melihat nilai data kita normal atau tidaknya teman-teman ada 2 syarat. Yang pertama itu jika data yang kita inputkan besar dari 30, kita melihat nilai signifikannya pada kolom Kolmogorov-Smirnov di sini. Signifikannya. Kemudian jika data kita menginputnya kecil dari 30, kita melihat nilai data kita normal atau tidaknya pada kolom Shapiro-Wilk. Kembali lagi teman-teman, tadi kita hanya menginput data yaitu di sini hanya 11 data saja. Berarti
data kita kecil dari 30 ya teman-teman di sini. Jadi kita melihat data kita normal atau tidaknya pada kolom Shapiro Wheel. Di sini nilai signifikannya untuk kelas kontrol yaitu 0,258. Kemudian nilai eksperimennya yaitu 0,377. Berarti data kita normal ya teman-teman. Kenapa bisa dikatakan normal? Karena jika data kita besar dari 0,05 berarti data kita normal. Di sini data kita besar dari 0,05 berarti data kita normal. Nah, setelah data kita normal, di sini kita masuk lagi ke data view. Di sini kita melihat apakah data kita ini homogen atau tidak. Setelah normal kita melihat data kita homogen atau tidak. Kita langsung saja klik analyze lagi, kemudian kita klik comparements, kemudian kita klik di sini yaitu one way ANOVA. Kemudian nilai siswa kita masukkan ke dependent list, kelas ke faktor. Kemudian kita pilih option. Di sini kita centang homogeneity of variance test, kemudian mains plot, kemudian kita klik continue. Kita klik OK. Nah, kita lihat ya teman-teman apakah data kita homogen atau tidak. Di sini teman-teman kita lihat pada test of homogeneity of variance, yang mana di sini nilai signifikannya yaitu 0,225. Nah, kembali lagi ke pasal 1 tadi mengatakan bahwa apabila data kita besar dari 0,05 berarti data kita normal. Nah, di sini nilai signifikan homogen kita yaitu 0,225. Berarti data kita di sini homogen ya teman-teman. Tidak dapat perbedaan. Nah, kita langsung ke data awal tadi. Nah, setelah kita mengetahui data kita normal, data kita homogen, di sini kita bisa masuk ke uji beda. Uji beda dengan menggunakan dua kelas pada statistik parametrik. Nah, kita masuk ke analyze, kemudian kita juga ke complements, kemudian masuk ke independent sample test. Kemudian nilai siswa kita masuk ke kolom tes variabel, kemudian kelas ke grup variabel. Di sini kepada define group kita klik define groupnya. Grup 1 kita tulis centang saja angka 1, kemudian grup 2 centang saja angka 2. Kemudian kita klik continue. Kemudian langsung saja kita klik OK teman-teman. Nah, di sini kita lihat lagi apakah data kita ini sama atau tidak. Nah, di sini teman-teman pada independent sample test kita lihat yaitu nilai signifikannya yaitu 0,225 teman-teman. Berarti data kita sama. Nah, di sini kita melihat data kita apakah independent sample testnya ya teman. Untuk uji bedanya kita lihat pada nilai signifikannya di sini ya teman-teman. Apabila data kita besar dari 0,05 berarti data kita normal ya teman-teman. Di sini data kita 0,225. Untuk uji bedanya di sini dua kelasnya tidak terdapat perbedaan teman-teman karena data kita normal dan homogen. Nah, di sini pada hipotesisnya yaitu tidak dapat perbedaan antara kelas kontrol dengan model pembelajaran A dan kelas eksperimen dengan model pembelajaran B. Di sini dapat saya simpulkan bahwa tidak dapat perbedaan antara kelas kontrol dan kelas eksperimen, kelas kontrol dengan model pembelajaran A dan kelas eksperimen dengan model pembelajaran B, yang mana datanya di sini normal, kemudian homogen, uji bedanya tidak dapat perbedaan. Nah, dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah untuk uji beda dengan menggunakan dua kelas pada statistik parametrik ini, yang pertama itu kita harus menentukan bahwa data kita harus normal, kemudian data kita harus homogen, kemudian baru kita masuk ke langkah uji bedanya. Nah, seperti itu langkah-langkah untuk uji beda dengan menggunakan dua kelas pada statistik parametrik ya teman-teman.